Serigala Setan. PT Supra Verbindo Pharma bersama Sanggar Cerita mempersembahkan Serigala Setan. Berkelana di malam yang kelam, bermandikan kembang setaman. Serigala Setan, Serigala Setan. Melakukan hidup dendam. Serigala Setan. Itulah serigala setan. Siapapun yang terlibat pembunuhan atas suamiku, mereka tak akan pernah tentram dalam hidupnya. Kalian akan terus mengalami ketakutan manakala mendengar rolongan serigala setan. Serigala Setan. Kisah petualangan manusia dari dunia gelap yang merubah dirinya menjadi seekor serigala yang bisa bercakap-cakap seperti manusia. Nyai, percayalah, dengan sepasang mata setan itu, kau akan bisa membalaskan dendam atas kematian Tumenggung suamimu. Keganjilan? Keganjilan itu berganti-ganti. Satu contoh, istri Tuanku Rakrian Pati-Pati menemukan bungkusan kain putih. Ternyata itu adalah benda sihir yang mengakibatkan petaka. Juga munculnya kuda setan di kandang kuda tuanku. Bahkan aku sendiri pernah mengalami ketika suatu sore hari. Kuduga kuda Gagak Rimang tunggangan Kakang Maesa Panji. Serigala Setan. Naskah karya Her Astra Jingga. Ilustrasi musik Frans Harius. Teknik dan montase DJ Arifin. Sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-9, Tirai Cinta. Dalam seri yang ke-21 ini dimainkan oleh Hana Pertiwi sebagai Nandani, M. Abud sebagai Mahesa Danu, dan Wenda Lubis sebagai I Gede Keling. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Kuda Mahesa Danu dan kuda Nandani terpaksa ditinggalkan di bawah bukit. Lalu keduanya segera berjalan ke bukit terjal yang berlumut. Sebab di puncak bukit itulah Candi Sri Laksmi berada. Dan keduanya terus berjalan serta saling berbincang-bincang sambil menikmati udara segar di sekitarnya. Semakin kita mendekat, patung serta candinya kian bagus. Padahal dari kejauhan hanya tampak biasa-biasa saja. Biasanya candi atau patung itu indahnya jika dilihat dari jauh. Tapi kali ini sebaliknya. Nah, jika suatu keadaan atau pandangan dilihat dari jauh itu kelihatan bagus, itu namanya Sri Gunung. Sri Gunung? Benar. Seperti apa yang kau lihat suasana pegunungan dari jauh. Tetapi bentuk pegunungan itu jika kita lihat dari dekat,
tidak indah seperti kalau kita lihat dari jauh. Jika dari jauh jelek, tapi kalau kita dekati bagus. Namanya Sri Taman. Seperti Candi Sri Laksmi ini. Bukankah suasana di sekitarnya tampak kelihatan asri dan sejuk? Candi Sri Laksmi. Ternyata para pemahat patung di tanah Jawa juga bagus-bagus. Kukira hanya pemahat dari tanah Hindustan saja yang bagus. Nah, makanya kau tidak keliru memilih kekasih yang tinggal di Jawa Dwipa, kan? Tidak juga. Lihat, ukirannya tampak halus sekali. Padahal pasti candi dan patungnya dikerjakan penuh hati-hati sekali. Begitulah adanya Candi Sri Laksmi. Kau tahu apa yang tersirat di dalam Candi Sri Laksmi? Yang ku tahu, Sri Laksmi adalah istri dari Sang Hyang Siwa. Udaranya cukup sejuk dan menyenangkan. Rasanya aku ingin duduk di kaki candi ini. Silahkan. Asal saja kau tidak menduduki kepalanya. Memangnya aku sudah gila? Kakang, katanya kau akan mengatakan sesuatu padaku mengenai sosok manusia bercadar semalam. Apakah kita bisa mulai? Mengapa tidak? Aku sudah penasaran sekali dengan apa yang akan kau ceritakan padaku. Baiklah. Ketahuilah Nandani, sebelum bulan terakhir ini, di Majapahit sering terjadi keganjilan di kalangan istana, di mana korbannya adalah pembesar istana. Seperti keluarga Rakrian Patipati, juga keluarga Mahawira Mahesa Panji yang sekarang telah menjabat sebagai Wangsa Prana. Keganjilan? Keganjilan itu berganti-ganti. Satu contoh, istri tuanku Rakrian Patipati menemukan bungkusan kain putih. Ternyata itu adalah benda sihir yang mengakibatkan petaka. Juga munculnya kuda setan di kandang kuda tuanku. Bahkan aku sendiri pernah mengalami ketika suatu sore hari. Kuduga kuda Gagak Rimang tunggangan Kakang Mahesa Panji ternyata adalah kuda setan. Oh, aneh sekali. Tunggu. Kau tadi mengatakan kakang kepada Tuan Wangsa Prana. Kau masih saudara dengan beliau? Oh, kenapa aku mengatakan kakang? Benar, Kang? Apa kakang masih bersaudara dengan Tuan Wangsa Prana Mahesa Panji? Iya, aku harus mengatakan padamu. Sebelumnya, aku menduga saat pertama kali bertemu dengan Tuan Wangsa Prana. Kukira Tuanku Wangsa Prana adalah dirimu, Kakang. Lalu mengapa kau tidak memilih Kakang Mahesa Panji saja? Apa aku ingin dicaci maki oleh istrinya? Kalau dengan kau kan tidak. Benar. Nah, ini ada kaitannya dengan Mbak Yu Gandesturi, yaitu istri Kakang Mahesa Panji. Nyai Gandesturi pernah ditemui oleh Mahesa Danu Gadungan. Oh iya? Mau apa? Mahesa Danu Gadungan itu menemui saat malam tiba, di mana saat Kakang Mahesa Panji sedang keluar malam. Benar-benar keterlaluan. Mahesa Danu Gadungan itu mau memperkosa Nyai Gandesturi. Saat aku mendengar teriakan dari luar, kudobrak kamar Mbak Yu Gandesturi. Ternyata seorang laki-laki siluman menyerupai aku membelakangi. Kemudian ia lenyap di kegelapan malam. Maka setelah ku kejar, sosok manusia itu berubah wujud seekor serigala. Oh, mengerikan sekali. Sejak itulah kami mempunyai dugaan bahwa siluman itu adalah seekor binatang serigala. Konon serigala setan menjadi biang misteri Raja Pati yang tersebar di wilayah Balai Kambang dan sekitarnya. Balai Kambang? Wilayah mana Balai Kambang itu? Wilayah Katumenggungan di daerah pesisir pantai selatan Pulau Jawa, di mana tempat itu dikuasai oleh seorang tumenggung sakti mandraguna bernama Tumenggung Majeti. Nah, banyak Rajapati terjadi, sehingga membuat para warga di sekitarnya kekes, merasa takut, seakan-akan merekalah yang akan menjadi tumbal serigala setan selanjutnya. Jadi Kakang Mahesa Danu benar-benar melihat dengan kepala sendiri? Benar, karena lolong serigala setan itu ada kaitannya dengan seorang gadis yang sudah 2 kali kau dengar namanya. Niluh? Lalu... Jika aku bercerita, kau tidak sakit hati atau... Tidak. Untuk apa? Ceritakanlah, Kakang.
Sampai sekarang, kematian kekasihku yang bernama Nilu itu masih menjadi teka-teki. Mungkin ada kaitannya dengan binatang jadi-jadian itu. Bahkan aku telah bersumpah untuk menangkap binatang keparat itu. Dengan Paman Surabangsat aku mencoba sisik melik, tetapi sulit juga kutemukan. Oh, kasihan sekali kau. Kalau begitu, kau mengenal Paman Surabangsat sudah lama? Belum, bagiku belum begitu lama. Maaf, pasti kekasihmu yang bernama Nilu itu sangat cantik sekali. Iya. Dia menjadi kekasihku karena ia kuanggap cantik lahir dan batinnya. Aku mohon kau tidak menanyakan lagi tentang Nilu. Jika kau bertanya tentang dia, aku akan bersedih. Kau mau memahami perasaanku kan? Iya, Kakang. Untuk itulah, apa yang kau alami besar kemungkinan ada kaitannya dengan sosok serigala setan. Karena sebelum kau mengalami hal itu, aku juga melihatnya sendiri dengan Suro Beledek. Benarkah Kakang melihatnya juga? Iya, saksinya masih ada, yaitu Suro Beledek. Ketika itu aku sedang keluar wisma. Dan ternyata di luar telah ada Suro Beledek sedang menikmati alunan seruling yang kau tiup. Oh, jadi seruling yang kutiup tadi menggema di luar wisma. Ternyata Suro Beledek juga menyenangi suara seruling yang kau tiup. Aku kira hanya aku yang menyenanginya. Aku jadi malu. Kenyataannya memang begitu. Tiupan serulingmu memang mendayu, merdu, dan sangat indah. Ini bukan lantaran aku memujimu. Dan aku bukanlah laki-laki picisan yang suka memuji. Tapi kenyataan. Sekarang, bila ternyata bayangan manusia yang masih menjadi teka-teki semalam adalah jelmaan serigala setan, apa yang harus kita lakukan? Aku cukup hafal dengan isyarat sebelumnya. Bila tercium bau aneh, seperti bangkai atau bau harum yang terasa ganjil, maka akan muncul serigala setan, atau bahkan bayangan hitam yang sangat mengerikan. Bahkan bayangan hitam itu akan membunuh siapa saja yang ditemuinya. Oh, mengerikan sekali. Bagaimana mungkin sebuah bayangan bisa membantai atau membunuh manusia? Kau boleh saja tidak percaya, tapi apa yang kukatakan adalah kenyataan. Bukan aku saja yang menemuinya, melainkan para prajurit serta para pembesar istana pun mengalaminya. Satu hal lagi, bayangan hitam itu bisa bercakap-cakap seperti manusia. Benarkah? Suaranya parau menggetarkan, bahkan sampai memekakkan telinga seseorang. Untuk itulah kau harus hati-hati dan waspada. Benar-benar luar biasa ilmu sihir orang itu. Benar. Paman Surabangsat dan aku mencoba menangkap dengan aji rajut Kaladiu, tetapi tidak juga berhasil. Namun anehnya, justru Paman Surabangsat belum pernah melihat bayangan hitam yang bengis sekali itu. Dan ingat, jelmaan serigala setan itu bisa merubah wujud menjadi siapa saja. Oh, benar-benar gila. Luar biasa. Jadi suatu saat bisa berubah menjadi Kakang Mahesa Danu? Benar, bisa berubah menjadi aku. Juga berubah menjadi tuanku Pati-Pati. Dan besar kemungkinan bisa berubah wujud menjadi wujud kedua orang tuamu. Oh, luar biasa sekali. Siapa sebenarnya manusia itu? Nah, semua keterangan telah kusampaikan padamu, agar kau paham. Aku kira sudah cukup. Bagaimana kalau kita turun bukit? Ya, kita segera turun. Tapi sebentar lagi, aku ingin menikmati sejuknya suasana di sekitar Candi Sri Laksmi bersama Kakang. Lihatlah, banyak pohon tinggi berbunga merah jingga. Lihat, Kakang. Ya, aku pun senang melihat bunga-bunga bermekaran. Ku ingin Kakang memetiknya untukku. Kau mau?
Tentu Nandani. Tunggulah. Aku akan memanjat pohonnya. Hati-hati, Kakang. Setelah Mahesa Danu memetik bunga flamboyan, maka ia pun segera memberikannya kepada Nandani. Sekalipun tidak wangi, namun Nandani menciuminya berkali-kali. Tak lama kemudian, keduanya menuruni bukit. Maka sampailah keduanya di kaki bukit. Keduanya segera menunggang kuda, dan kuda itu pun hanya berjalan menyusuri jalan setapak. Keduanya berbincang-bincang di atas pelana kuda. Lalu dengan suara lembut angin membusai rambut Nandani yang hitam legam berkibar-kibar. Kau senang dengan perjalanan seperti ini? Senang juga. Siapa orang yang tidak senang berkuda, berjalan bersama orang yang gagah dan tampan? Jangan katakan itu. Aku tidak senang rayuan semacam itu. Terserah kau saja. Tapi aku senang mengatakan kata-kata itu. Apa aku salah mengatakan ucapan seperti tadi? Tidak juga. Aku ingin kehadiran cinta lahir apa adanya. Kau menginginkan cinta lahir apa adanya? Rasanya sulit juga kata-kata yang kau ucapkan itu. Cinta lahir apa adanya. Rasanya tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Jelas. Hanya kisah dalam cerita. Bila ada seseorang berumah tangga mulus tanpa ada rintangan. Aku lebih percaya cinta lahir dari kepalsuan. Sekalipun tidak semuanya. Baru setelah sampai tahap berikutnya, pribadi masing-masing akan kelihatan. Semua yang jahat akan kelihatan. Dan semuanya akan tampak yang asli. Oh, ternyata kau juga seorang pengamat cinta, Nandani. Bukan pengamat cinta, tapi aku sering melihat kejadian seperti itu. Dan apa yang kualami sekarang juga... Sebuah kepalsuan? Bisa juga. Tapi aku suka kepalsuan yang kau buat. Bagaimanapun juga kau tidak bisa membohongi aku. Oh ya? Tapi kau pun bukan dewa. Maka kau masih bisa kubohongi. Sampai batas mana kebohonganmu padaku? Silahkan. Het. Jatuh, Kakang. Kau naga. Mengapa kau menindihku di atas rumput begini? Boleh aku menciummu? Jangan lakukan itu. Aku akan menamparmu bila kau melakukannya. Silahkan. Aku ingin merasakan nikmatnya tamparan perempuan yang aku cintai. Jangan lakukan. Mulut Mahesa Danu berdarah akibat kena tamparan Nandani. Wajah Nandani masih tampak merah dadu. Karena tiba-tiba saja ia tidak ingin dilecehkan oleh laki-laki sekalipun itu Mahesa Danu. Mengapa mulut Kakang Mahesa Danu berdarah? Maaf, aku terpaksa melakukannya, Kakang. Nandani, tunggu! Tunggu! Maafkan aku, Nandani! Mulutku berdarah. Kenapa mulutmu berdarah? I Gede Keling. Mengapa dia berada di sini? Sudah sepantasnya kalau perempuan itu menamparmu, Mahesa Danu. I Gede Keling, tunggu. Aku ingin bicara denganmu. Mengapa orang itu bisa mengetahui perbuatanku?
Igede Keling, tunggu! Sungguh di luar dugaan, tempat yang dirasa aman oleh Maesa Danu, ternyata ada orang lain yang mengetahui. Terlebih-lebih yang mengetahui perbuatan Maesa Danu adalah Igede Keling. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial Sandiwara Radio Serigala Setan pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.